Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi penyajian data dalam bentuk OGIF. Nah, jadi, apa itu OGIF? OGIF merupakan penyajian daftar distribusi frekuensi kumulatif berbentuk kurva mulus. Dalam hal ini, daftar distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel frekuensi yang menyatakan data lebih dari atau kurang dari. Nah, jadi, OGIF itu merupakan tabel frekuensi yang menyatakan data lebih dari atau kurang dari. Itu hal yang penting yang harus siswa-siswi ingat. Nah, untuk langkah-langkah membuat OGIF, yang pertama, hitunglah batas kelas dengan mengurangi ujung bawah tiap interval kelas dengan 0,5. Dan untuk batas kelas yang terakhir adalah ujung atas kelas terakhir ditambah dengan 0,5. Yang nomor 2, buatlah tabel distribusi frekuensi kurang dari dengan memasukkan frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara menjumlahkan frekuensi sebelumnya sampai dengan frekuensi kelas yang ditentukan. Nomor 3, buatlah tabel distribusi frekuensi lebih dari dengan memasukkan frekuensi kumulatif lebih dari dengan cara menjumlahkan frekuensi sesudahnya sampai dengan frekuensi kelas yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir, buatlah OGIF dan berilah nama pada bagian bawah OGIF. Nah, jadi untuk mempermudahkan siswa-siswi memahaminya, kita coba lihat contoh soal ya. Nah, perhatikan ini ada contoh soal sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi ini merupakan soal nilai ujian akhir ya, mata pelajaran matematika atau matematika wajib dengan jumlah siswa 70 orang. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensinya ya. Ini kelas pertama, kedua sampai terakhir. Nah, jadi untuk membuat OGIF, yang harus kita lakukan adalah menentukan batas kelasnya. Dengan cara apa? Kita kurangkan semua ya. Semua tadi. Ini dia. Ujung bawah tiap interval kelas. Jadi, ujung bawah interval kelas ini kita kurangkan dengan 0,5. Sedangkan untuk kelas yang terakhir ya, 90 sampai 94, ujung atas kelasnya berarti kan 94 ya, ujung atas kelasnya kita tambahkan dengan 0,5. Ini prosesnya ya. Nih, 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. 65 kurang 0,5 sama dengan 64,5. Sampai terakhir 90 dikurang 0,5 sama dengan 89,5. Nah, yang terakhir prosesnya kita tambahkan tadi nih, ujung atas kelasnya ya, ditambah dengan 0,5. 94 ditambah 0,5 sama dengan 94,5. Nah, jadi batas kelas ini kita jadikan sebagai nilai ya. Ini dia prosesnya. Ini sengaja Bapak cantumkan di sini, nanti ini untuk mempermudah kita dalam membuat frekuensi kumulatif, karena pada tabel distribusi frekuensi baik itu kurang dari atau lebih dari sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Nah, pada nilai ini pada kolom pertama ya, kolom keduanya ada frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi ini tujuannya nanti mempermudah kita ya untuk melihat bagaimana prosesnya menentukan frekuensi kumulatif pada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih darinya. Perhatikan, ini nilainya kita salin ya. Kita salin. Nih, tabel distribusi frekuensi kurang dari. Nah, kita simpulkan seperti ini, kurang dari semua ya. Ini batas kelas tadi kita jadikan sebagai nilai. Perhatikan, kurang dari 59,5. Ada enggak kira-kira yang kurang dari 59,5? Tidak ada ya. Karena nilai interval ini ya, yang paling kecil kan dimulai dari angka 60. Nah, jadi maka frekuensi kumulatifnya 0. Kemudian kurang dari 64,5. Nah, dilihat di sini. Ada 60 sampai 64, 65 sampai 69. Nah,
Berarti yang kurang dari 64,5 itu ada pada nilai interval 60 sampai 64 dengan frekuensinya 2. Maka kita salin di sini frekuensi kumulatifnya 2. Nah, selanjutnya kurang dari 69,5. Nah, perhatikan. Kalau 70 lebih sudah ya. Nah, yang kurang dari 69,5 berarti kan mulai dari mulai dari nilai interval yang kelas kedua ya dengan nilai 65 sampai 69. Kemudian ini berlaku juga nih yang 60 sampai 64 karena kan kurang dari 69,5, mulai dari 69 sampai ke 60. Frekuensinya ada 60 sampai 64 2, kemudian 65 sampai 69 6. Nah, frekuensinya ini kita tambahkan 2 ditambah 6 8. Maka yang kurang dari 69,5 frekuensi kumulatifnya 8. Caranya ini tadi. Frekuensinya kita tambahkan 2 ditambah 6 8. Kemudian kurang dari 74,5. Nah, kurang dari 74,5 berarti dari sini nih. Ya, kalau sudah masuk ke 75 sampai ke sini kan lebih dari jadinya nih. Artinya kalau dia kurang dari mulai dari 74 naik ke atas sampai ke 60 ya. Berarti frekuensinya 2 ditambah 6 ditambah 15. Berarti frekuensi kumulatifnya 23. Kemudian kecil dari 79,5. Nah, di sini dia posisinya dengan frekuensi 20 tambah 15 tambah 6 tambah 2, maka frekuensinya menjadi 43. Kemudian kurang dari 84,5 di sini mulai dari 84 naik ke atas sampai ke 60. Berarti 16 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 8. Maka jumlah seluruhnya 59. Maka frekuensi kumulatifnya 59. Kurang dari 89,5 ya. 89,5. Ini dia posisinya dari 89 naik ke atas sampai ke 60 ya. Ini berarti frekuensinya 7 tambah 16 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 2. Maka jumlahnya 66. Jadi frekuensi kumulatifnya yang kurang dari 89,5 adalah 66. Kemudian kurang dari 94,5. Nah, ini dia. Mulai dari 94 sampai ke 60. Dengan interval 4 tambah 7 tambah 16 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 2. Maka jumlah keseluruhannya adalah 70. Nah, selanjutnya untuk langkah yang nomor 3 kita akan membuat tabel distribusi frekuensi lebih dari sama seperti kurang dari, hanya saja perbedaannya ya ini tadi perintahnya. Kalau ini kan kurang dari, kalau yang nomor 3 ini frekuensinya harus lebih dari. Nilainya sama, hanya simbolnya yang membedakan di sini. Nah, lebih dari 59,5. Nah, 59,5 ini kan posisinya sebelum 60. Nah, berarti mulai dari 60 sampai 94 ini kan lebih dari ya, lebih dari 59,5. Berarti frekuensinya masuk semua nih. 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4. Maka jumlahnya frekuensi kumulatifnya 70. Oke. Selanjutnya lebih dari 64,5. Nah, lebih dari 64. Lebih dari 64,5. Nah, lebih dari 64,5. Nah, posisi kelas pertama ini kan 60 sampai 64. Berarti ini tidak masuk karena kan perintahnya lebih dari 64,5. Nah, berarti mulai dari kelas kedua sampai terakhir. Nah, kita hitung frekuensinya. Mulai dari kelas kedua sampai terakhir. 6 tambah 15 tambah 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4. Maka jumlahnya frekuensi kumulatifnya 68. Ya. Kemudian lebih dari 69,5. Nah, berarti kita hitung dari kelas yang ketiga. Nah, sampai yang terakhir 15 tambah 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4. Maka jumlah frekuensinya 62. Kemudian besar dari
lebih dari 74,5. Nah, berarti kita mulai dari yang lebih dari 74,5, mulai dari 75 ya, sampai ke 94 dengan frekuensi mulai dari 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4, jumlahnya 47. Begitu juga sampai ke selanjutnya ini, lebih dari 79,5. Berarti kalau 79,5 yang masuk lebih dari 79,5 adalah mulai dari 80 sampai 94 ya, dengan frekuensi 16 tambah 7 tambah 4 dengan jumlahnya 27. Kemudian lebih dari 84,5. Berarti mulai dari 85 sampai 94. Nah, dengan frekuensinya 4 ditambah 7, maka jumlahnya 11. Kemudian lebih dari 89,5. Nah, berarti yang lebih dari 89, 90 sampai 94 dengan frekuensinya 4. Kemudian lebih dari 94, ada yang lebih dari 94? Tidak ada, maka dibuat di sini 0. Jadi, setelah kita buat frekuensi kurang dari dan lebih darinya, yang terakhir kita buat ogive kurang darinya, ya. Nah, ini sengaja Bapak sajikan nilai dari tabel distribusi kurang darinya, ya, yang ini tabel distribusi frekuensi kurang dari. Ini mempermudahkan siswa-siswi semua untuk memahaminya. Jadi, sama pada materi sebelumnya ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini sebagai nilai, ya. Sumbu X ini sebagai nilai, kemudian Y ini merupakan frekuensinya. Kalau di sini kan mulai dari 0, sedangkan yang tertinggi frekuensinya 70. Jadi boleh kita batasi mulai dari 0, kemudian lanjut ke 10. Ini untuk memperkecil gambar ya. Itu saja, mempermudah pekerjaan kita. Kalau nilainya sudah kita salin ini ya. 59,5, 64,5 sampai ke 94,5. Tapi skalanya sama nih posisinya ya. Skalanya sama. Ini juga sama. Tuh. Kita cocokkan saja lagi dengan tabel distribusi frekuensi kurang darinya. Kecil dari 59,5, 0. Kecil, kurang dari 64,5. Frekuensinya 2. Kita buat posisi, letakkan di sini. Kita sejarahkan X-nya, Y-nya posisinya 2. Kita sesuaikan saja ya. Kita kira-kira di sini. Kemudian kecil, kurang dari 69,5 8. Nah, kita kira-kira posisinya di sini. Begitu juga pada yang terakhir, kecil dari atau kurang dari 94,5 dengan frekuensi kumulatifnya 70. Nah, jadi ogive yang gambarnya meningkat seperti ini ya, mulai dari kecil naik ke atas, mulai dari kecil ke tinggi ya, atau dari posisi kecil ke besar seperti meningkat ya, atau istilahnya meningkat, maka ini disebut dengan ogive positif. Kemudian kita buat di sini nama dari ogive yang kita buat ya. Kita buat nama. Ini merupakan ogive distribusi kumulatif kurang dari nilai ujian matematika atau matematika wajib 70 siswa-siswi Mas Radul Jannah ya. Sama pada ogive lebih dari juga seperti itu ya. Baik pada sumbunya ini ada sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X ini merupakan nilai, kemudian frekuensi untuk sumbu Y. Kita cocokkan saja sama seperti pada sebelumnya. Lebih dari 59,5, posisi frekuensi kumulatifnya kan 70. Letakkan di sini titiknya. Ya, kemudian juga di sini lebih dari 64,5 dengan frekuensi kumulatifnya 68. Kita sesuaikan saja nih. Kita luruskan. Kita kira-kira di sini 68 posisinya ya. Begitu juga yang terakhir, lebih dari 94,5 dengan frekuensinya 0. Kalau sudah kita buat nama ya, kita beri nama ogive kita ini. Nah, jadi ogive yang menurun seperti ini disebut dengan ogive negatif.
Oke, untuk soalnya ini dia.